Langkah mengejutkan datang dari dalam negeri. Indonesia resmi menyetujui plafon pinjaman luar negeri senilai 450 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,47 triliun rupiah untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia yang telah dipensiunkan. Mengutip laporan Turkiye Today pada Selasa, 23 September 2025, keputusan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa Indonesia serius membangun kemampuan operasi kapal induk. Persetujuan tersebut tertuang dalam surat resmi Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, tertanggal 29 Agustus 2025. Bukan hanya kapal induk, pemerintah juga menyiapkan alokasi tambahan, yakni hingga 250 juta dolar Amerika Serikat untuk helikopter angkut, serta 300 juta dolar Amerika Serikat untuk helikopter utilitas. Pendanaan akuisisi ini rencananya bisa diperoleh melalui lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta. Skema ini memberikan fleksibilitas besar bagi Indonesia untuk menyusun strategi pembiayaan. Kapal Giuseppe Garibaldi yang resmi dipensiunkan Italia pada Oktober 2024 setelah hampir 40 tahun beroperasi, akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memasuki era baru operasi kapal induk. Proses ini masuk dalam kerangka besar Program Minimum Essential Force (MEF). Perusahaan galangan kapal Fincantieri dari Italia sebelumnya telah menyampaikan proposal resmi pada Juli 2025 saat delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke Roma. Proposal itu mencakup 4 bidang utama konversi, termasuk kemungkinan menjadikan Garibaldi sebagai kapal induk nirawak atau drone carrier. Namun, detail terkait biaya final, jadwal, dan teknis modifikasi belum diungkap. Kapal ini masih dalam kondisi baik dan dapat beroperasi 15 hingga 20 tahun ke depan, ungkap perwakilan Fincantieri dalam pameran Indo Defense 2025 di Jakarta. Ketika rencana akuisisi ini pertama kali mencuat ke publik, kapal sepanjang 180 meter ini bukan kapal sembarangan. Diluncurkan pada tahun 1985, Garibaldi tercatat sebagai kapal induk penuh pertama Italia. Sepanjang karirnya, ia terlibat dalam berbagai operasi militer NATO, mulai dari Operation Elite Force di Kosovo tahun 1999 hingga Operation Unified Protector di Libya tahun 2011. Kapal ini memiliki dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan tanjakan ski jam 4 derajat dan mampu menampung hingga 18 pesawat tergantung pada konfigurasi. Sepanjang masa dinasnya, Garibaldi mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II serta berbagai helikopter seperti SH-3D dan AW-101. Ambisi Indonesia mengoperasikan kapal induk juga tidak lepas dari semakin eratnya kemitraan pertahanan dengan Turki. Indonesia bahkan telah menandatangani perjanjian dengan produsen drone Baykar asal Turki bersama perusahaan lokal Republic Corp untuk pengadaan 60 drone maritim Bayraktar TB3 dan 9 UAV Akinci. Dalam pameran Indo Defense 2025, Republic Corp juga memamerkan model konsep kapal induk masa depan dengan desain dual island, lengkap dengan maket drone buatan Turki. Drone Bayraktar TB3 sendiri telah membuktikan kehandalannya dengan mencatat lebih dari 100 sorti dari kapal induk TCG Anadolu milik Turki, termasuk misi tempur bersenjata. Fakta ini menunjukkan bahwa TB3 sepenuhnya kompatibel dengan dek ski jam milik Garibaldi, yang sebentar lagi akan menjadi milik Indonesia. Keputusan Indonesia mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi jelas memunculkan dua pandangan yang berseberangan. Apakah langkah-langkah Indonesia ini akan menjadi kebanggaan nasional atau justru menjadi beban strategis di masa depan? Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar.